Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahrur Rahman channel. Selamat datang kembali di channel Fahrur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Inggris, yaitu materi tambahan untuk kelas 7 Simple Present Tense Part 1, yaitu fokus untuk penggunaan to be or non-verbal. Grammar Focus SMP kelas 7. Pengertian: Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung saat ini, tergantung pembicara atau si penulis menulis kalimat tersebut, atau bisa juga untuk menyatakan kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Di sini saya menjelaskan untuk gambaran waktunya. Nah, di sini ada simple present continuous tense, simple past tense, simple future tense. Untuk simple past tense, waktunya itu lampau. Untuk simple present continuous tense, waktunya itu sekarang dan sedang berlangsung. Nah, untuk simple future, itu waktunya di masa yang akan datang. Nah, ini untuk simple present tense sendiri, ini sebenarnya waktunya tidak begitu jelas. Nah, tapi di sini digunakan untuk menyatakan waktu sekarang saat si pembicara atau si penulis menuliskan kalimat tersebut. Misalkan, saya adalah seorang siswa. Nah, kapan waktunya? Yaitu sekarang, saat dia ngomong, saat dia menuliskan. Nah, itu ketika dia menuliskannya sudah lama. Nah, ketika ada yang membaca kembali, berarti pada waktu itulah dia menjadi seorang siswa. Nah, bedanya dengan simple present continuous tense, ini keterangan waktunya. Untuk simple present tense tidak menggunakan keterangan waktu now. Nah, untuk simple present continuous tense menggunakan keterangan waktu now. Berarti di sini ditekankan perbedaannya adalah antara simple present tense pada waktu itu tidak sedang berlangsung. Kalau untuk simple present continuous tense, pada waktu itu masih berlangsung atau sedang berlangsung. Nah, ini penggunaan simple present tense. Ini contoh situasinya, dan di sampingnya adalah contoh kalimatnya. Nah, untuk memperjelas sebenarnya kapan kita menggunakan simple present tense, nah, ada beberapa situasi tertentu. Yang pertama, untuk menyatakan rutinitas suatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Penanda waktunya adalah always, selalu ya, seldom, jarang, sometimes, kadang-kadang, every week, setiap minggu, every day, setiap hari, every afternoon, setiap siang, and etc. Nah, untuk contohnya yang pertama, Rido is always at school at 7 o'clock in the morning. Rido selalu di sekolah pukul 7 pada pagi hari. Untuk yang kedua, situasi tertentu untuk simple present tense, yaitu untuk menyatakan fakta atau kebenaran yang diakui oleh semua orang. Nah, contohnya adalah the fire is hot. Api panas. Superman is a superhero. Superman adalah pahlawan super. Atau yang ketiga, digunakan untuk kalimat perintah atau larangan, atau dikenal dengan istilah imperatif. Contohnya, be careful and be confident. Nah, di sini be adalah bentuk lain dari to be. Nah, selain di situ dicontohkan ada is,
Nah, bentuk lain dari to be itu bisa menggunakan be, kata be. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama, yang menjadi patokan untuk penggunaan to be dalam simple present tense, yaitu silakan dihafalkan. Untuk I artinya saya, you kamu, we kita atau kami, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda atau hewan. Nah, untuk pasangan to be-nya di situ tidak bisa ditukar atau dibolak-balik. Nah, harus sesuai dengan ketentuan. I to be-nya am, you are, we they are, he she it is. Nah, di sini untuk objek atau komplementnya bisa menggunakan noun kata benda, adverb kata keterangan, or adjective atau kata sifat. Nah, yang pertama, I am a student at school. Saya adalah seorang murid di sekolah. Nah, di sini menggunakan pelengkap dua jenis, yaitu noun kata benda dan adverb keterangan. Yang kedua, you are handsome. Kamu tampan. Nah, di situ hanya menggunakan pelengkap yaitu adjective kata sifat. Yang ketiga, we are in the house. Kita atau kami berada di rumah. Adverb ya, keterangan tempat. They are diligent. Mereka rajin. Nah, itu menggunakan kata sifat. He is a teacher. Dia laki-laki adalah seorang guru. Ini nama lain untuk noun. Nah, itu contoh lain untuk noun. She is beautiful. Dia perempuan cantik. Ini penggunaan adjective atau kata sifat. It is a cat. Nah, itu adalah seekor kucing. Nah, ini a cat itu adalah contoh dari noun kata benda. Nah, untuk cara mudahnya, noun itu adalah jenis kata dalam bahasa Inggris yang bisa dilihat, bisa dipegang, jelas itu. Contohnya ada manusia, hewan, ataupun contoh benda. Dan adjective adalah bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Contohnya tampan. Tampan bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Kalaupun dipegang itu pipinya, hidungnya. Nah, itu. My book is not cheap. Nah, karena my book bisa diganti menjadi subjek it. Yang kelima, are my mother beautiful? Nah, ini juga salah
karena are menunjukkan subjek lebih dari satu. Nah, yang betul adalah is my mother beautiful? Karena my mother bisa diganti menjadi she. She pasangannya adalah to be is. Nah, untuk selanjutnya rumus kalimat dalam simple present tense itu ada 3 jenis. Yang pertama ada positif, yang kedua negatif, and interrogative. Nah, itu pun masih sesuai dengan tabel yang sebelumnya tadi, tidak boleh dibolak-balik. I to be-nya apa, you, we, they to be-nya apa, he, she, it to be-nya apa. Bentuk kalimat positif rumusnya adalah subject plus to be. To be tadi ada am, is, are plus object or complement, bisa berupa noun, adjective, atau adverb untuk komplementnya. Contoh kalimatnya, Rina is a student at school. Rina tadi kata gantinya adalah dia perempuan, berarti pasangannya atau to be-nya adalah is, sesuai dengan tabel. Nah, karena Rina itu she. Untuk negatifnya, rumusnya adalah subject to be, am, is, are ditambah dengan not setelahnya. Bedanya hanya itu. Untuk seterusnya objek atau complement. Berarti berubah menjadi Rina is not. Nah, not setelah to be. Rina is not a student at school. Yang ketiga, bentuk kalimat interrogative atau kalimat tanya, yaitu to be ditaruh di depan, baru diikuti subject and object atau complement. Contoh kalimatnya, tadi kalimat positifnya adalah Rina is a student at school. Negatifnya Rina is not a student at school. Nah, interrogatifnya, kalimat tanyanya, to be-nya taruh di depan. Menjadi is Rina a student at school? Nah, apakah Rina seorang murid di sekolah? Nah, yang tadi yang positif artinya Rina is a student at school. Rina adalah seorang murid di sekolah. Yang negatif, Rina is not a student at school. Rina bukan seorang murid di sekolah. Berarti yang ketiga, is Rina a student at school? Apakah Rina seorang murid di sekolah? Jawabannya, kalau pertanyaannya menggunakan to be, am, is, are, jawabannya cukup yes or no. Ya. Tapi setelah yes harus ada keterangannya. Contohnya yang paling simpel adalah yes, she is. Nah, karena Rina diganti menjadi she. Atau kalau bukan, yaitu no, she is not. Nah, she berasal dari Rina. Nah, dia perempuan. Exercise 2, perubahan kalimatnya. Tadi sudah mempelajari tentang perubahan kalimatnya. Mr. Ricky is a teacher at school. Dirubah menjadi kalimat negatif, menjadi Mr. Ricky is not a teacher at school. Nah, itu. Tambah not setelah to be. Nah, ini kalimat negatif. My book is not cheap. Nah, dirubah menjadi interrogatif. Jadi gimana? Nah, to be-nya ditaruh di depan, notes-nya dibuang. Jadi, is my book cheap? Apakah buku saya murah? Yang ketiga, ini berarti kalimat tanya karena to be di depan. Are my father and I handsome? Apakah ayah saya dan saya tampan? Dirubah menjadi kalimat positif. Berarti menjadi my father and I are handsome. Karena my father and I bisa diganti menjadi we, kita atau kami. Berarti to be-nya atau pasangannya adalah are. Oke, demikian. Thanks for watching and see you in the next video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat atau membantu dalam pemahaman kalian, silakan untuk bisa share ke teman-teman kalian. Cheerio!